diminati kaum muda dan remaja, tapi mengundang kecurigaan pemerintahan Donald Trump dan sejumlah anggota Kongres. TikTok, milik perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance, dicurigai menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. I would say that for TikTok, it's difficult for them because they don't really have a lot of other choice than to be purchased by Microsoft or another US tech firm or leave the US. And US-China relations are already strained. So this creates yet another point of contention between what are the two largest global economies. Seperti aplikasi media sosial lain, termasuk Facebook dan WhatsApp, TikTok juga merekam data dari penggunanya. Inilah yang membuat pejabat AS khawatir data yang dipanen dalam tanda kutip dari pengguna AS akhirnya bisa sampai ke pemerintah Tiongkok. I think the concern is about the long-term political, economic, and intelligence value of this data set that you would collect on young people in the United States. And young people 10 years from now become middle-aged people. Middle-aged people, some subset of them end up in positions of authority or in positions of important intellectual property ownership or that sort of thing. Sukses fenomenal TikTok bukan hanya untuk mengisi waktu saja. Aktivis juga memanfaatkannya untuk mendukung gerakan keadilan rasial Black Lives Matter. Lalu kampanye sepi pengunjung Trump di Tulsa, Oklahoma Juni lalu juga diyakini akibat mobilisasi lewat TikTok untuk memborong tiket tapi tidak hadir. Sejumlah bekas karyawan TikTok dan dokumen yang bocor ke Washington Post dan media lainnya juga mengklaim TikTok pernah menyensor muatan yang kritis terhadap pemerintah Tiongkok, termasuk demo pro-demokrasi di Hong Kong. TikTok bukan aplikasi pertama dari negara lain yang kemudian sukses di Amerika dan menuai kontroversi. Masih ingat FaceApp? Aplikasi tersebut juga sempat sukses pada 2019 sebelum akhirnya disoroti oleh para pejabat Amerika Serikat karena ternyata pengembangnya berasal dari Rusia. Amerika Serikat sekarang memang lebih banyak menyoroti teknologi dari Tiongkok karena beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak ada yang sepenuhnya independen dan selalu bersinergi dengan pemerintahan Tiongkok. Raksasa seluler Huawei misalnya bukan hanya diblokir di AS, tapi Amerika meminta sekutu-sekutunya di Eropa berhenti bekerja sama dalam pengembangan 5G. Lalu mimbar pertemuan daring Zoom juga sempat disorot dan hingga kini dilarang digunakan di instansi pemerintah federal. 2 years ago, I think there were lots of folks who were of the opinion that it was absolutely inconceivable that the United States and China would be able to sort of disaggregate their supply chain when it comes to technology. And I think many of those people have been surprised at just how far the United States has been willing to go over the last year to do that. Di tengah negosiasi antara Microsoft dengan TikTok yang belum diketahui hasilnya, TikTok menghadapi ancaman baru. Raksasa media sosial Facebook lewat anak perusahaannya Instagram, Agustus ini meluncurkan aplikasi baru mirip TikTok, Instagram Reels. Ini sebelumnya pernah dilakukan Facebook merespons video singkat Snapchat dengan Facebook dan Insta Stories yang kemudian banyak digunakan pengguna jejaring sosial yang lebih mapan ini. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.